senantiasa kita bersyukur dan memuji Allah atas limpahan nikmat dan karunia-Nya yang dicurahkan kepada kita semua. Dan lebih pada subuh hari ini kita memanfaatkan nikmat besar ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah. Dan inilah aplikasi dari makna syukur yang sesungguhnya. Syukur itu tidak sebatas lisan dengan mengucapkan alhamdulillah. Siapapun bisa mengucapkan alhamdulillah. Tetapi syukur dalam makna amanah. Orang kaya mensyukuri nikmat Allah tidak sekedar mengatakan alhamdulillah, tetapi puncak syukurnya orang kaya ketika berbagi dari sebahagian harta yang dimiliki kepada orang lain. Untuk itulah hadirin yang dimuliakan Allah, Ramadan adalah bulan yang Allah utus kepada kita mendidik hati kita menjadi hati yang sehat, supaya hati ini bisa merasakan apa yang terjadi di sekitar kita. Kita harus keluar dari Ramadan ini kondisi hati kita berbeda dengan sebelum datangnya Ramadan. Orang yang berbeda dari sebelum Ramadan dan setelah Ramadan, itulah orang yang berhasil di Ramadan ini. Ulama kita membagi hati itu kepada 3 bagian. Yang pertama adalah qalbul marid. Yang kedua adalah qalbul mayyit. Yang ketiga adalah qalbul sadi. Di mana kita berada sekalian? Tentu kita berharap Ramadan ini mengantar hati kita semua itu berada pada posisi qalbul salim, hati yang selamat, hati yang selamat. Dan kita berlindung kepada Allah pada hati yang mati, qalbul mayyit, hati yang mati. Yang mana itu hati yang mati? Adalah hati yang tidak dipergunakan untuk merenungi kekuasaan dan kebesaran Allah. Hati yang tidak dipakai untuk merasakan kondisi yang ada di sekitar kita. Hati yang tidak peka. Contoh, yang kalau tena na ampan di sekitar badan, ya sih, karena tena na nangre, tena na penuhi karena tona tukur pangkamasyaka untuk ampangeran yang dirasa dan itu ampan padahal ya sih. Tena na tukur pangkamasyaka. Hati kita tidak tersentuh, padahal berkarung-karung beras di rumah kita. Dan kita tahu, seandainya tidak tahu kan tidak ada masalah, tidak ada hukum bagi orang yang tidak tahu. Aneh nasi ikatenan natukur pangkamasnya. Nah, inilah hati yang mati. Hati yang mati yang mana lagi? Dia dengan azab
dan itu tidak dilakukan dalam satu kali, dua kali, tiga kali, tapi berkali-kali. Tidak tergerak hatinya untuk menunda pekerjaannya dan memenuhi panggilannya Allah. Ini juga hati yang mati. Na'udzubillah. Pertanyaannya, apakah tidak ada orang begitu? Kita bisa sendiri yang melihat sangat banyak beraktivitas mencari rezeki Allah. Ketika Allah minta sedikit saja waktunya, qalil, sedikit sekali waktunya diminta, hanya 10 menit, 10 daqaiq min awqati, 10 menit baturi waktu pengalasan misalnya antara untuk menghadap kepada Allah, tapi telinganya sudah tertutup. Ditopeng jadi cuma-cuma. Yang paling dulu itu di sekitar masjid cari rezeki Allah, baru dipanggil oleh Allah dan tidak memenuhi. Hati-hati kita. Hati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hati kita menjadi hati yang mati. Kemudian qalbun marid. Ini masih ada harapan yang sedikit. Qalbun marid, hampir semua orang, hampir semua orang terjangkit penyakit ini, tapi masih bisa kita obati. Ya, lintasan-lintasan dalam hati kita, kadang cemburu melihat kesuksesan orang, masih niat yang berlatih. Kadang cemburu melihat keberhasilan orang, kadang hati kita sakit melihat orang sukses. Itu manusiawi, tetapi kita tidak boleh larut dengan perasaan seperti itu, karena itu rezekinya orang. Dan saya kira rezeki itu tidak akan pernah tertukar, tapi rezeki itu tertata, bukan tertukar, tapi terpuna dan dia tahu dia dan dia. Apalagi kalau dari hati yang sakit, selain daripada sifat iri hati tadi adalah tamak, rakus. Ini juga hampir dimiliki oleh semua orang. Cuma ada yang sangat rakus, ada yang sedikit rakus. Ya, dia pun sedikit, dia pun barang-barang. Saya tajai selalu bersemangat mengejar dunia dan sebagainya. Semua orang melakukannya, dan itu juga dikategorikan sakit. Ya. Artinya apa? Pembatasan. Silahkan kita mencintai dunia ini, tetapi tentu ada batasannya. Jangan sampai kemudian akan mencelakai akhirat kita. Itu aja batasannya. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ramadan dengan ajaran utamanya yaitu puasa, insya Allah akan menjadikan hati kita hati yang selamat. Karena di dalam ayat di surah Al-An'am itu bahaya sekali memang jika hati kita ini bermasalah. Ya, Allah berfirman, laqad zara'na di jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum aadanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Diisi neraka jahanam itu, dimulai di neraka jahanam baturi jin sehingga terpatauan. Nampak Allah Ta'ala pas sabab karena dimulai di neraka jahanam baturi barisan jin sehingga terpatauan. Lahum qulubun la yafqahuna biha, amati hati, punya hati tapi tidak dipakai untuk merenungi kekuasaan Allah, mendekatkan diri kepada Allah.
Yang kedua, apa yang pertama dengan kejahatan imannya, lahum adama la yasma'una biha, punya telinga dan pendengaran tapi tidak dipakai mendengarkan perkataan Allah, ayat-ayat Allah. Dan yang ketiga, lahum a'yunun la yubsiruna biha, kita dengan pertama di mata karena sama aman ke mata ikat tidak betul di masih dia punya mata tapi tidak dipakai matanya untuk melihat jalan-jalan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika kal-an'am, kata Allah, mereka itu seperti binatang ternak. Coba kita buka tafsirnya. Mereka itu seperti binatang ternak. Lalu dalam tafsirnya itu kenapa manusia yang tidak memanfaatkan hati, pendengaran dan matanya digambarkan oleh Allah seperti binatang ternak, balhum adallun, bahkan lebih sesat lagi, lebih rendah lagi dari binatang ternak.